Bapak Ibu dan adik-adik, dalam babak penyisihan 2C Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2025. Boleh berikan tepuk tangan adik-adik yang sedang di belakang sibuk banget sepertinya ya. Betul, sibuk belajar Kak Ciko. Iya betul sekali untuk mempersiapkan di babak penyisihan-penyisihan lainnya. Betul sekali, dan masih kembali bersama Alisa Natali dan juga saya Ciko Putri yang pasti akan memandu jalani lomba ini sampai dengan selesai nanti. betul sekali Kak Ciko, dan pastinya sebelum kita masuk mungkin kita gaungkan dulu ya semangat kebanggaan kita bersama. Betul sekali. Salam generasi kebanggaan bangsa. Cerdas, hebat, berbudaya. Baik. Kak Alisa, Ya. babak penyisihan 2B sudah didapatkan siapa yang akan masuk ke babak berikutnya. Wow. Tapi di sini kita akan cari siapa yang berhak untuk maju ke babak berikutnya di babak penyisihan 2C. Wow, tidak sabar sekali. Untuk itu langsung saja kali ya Kak Ciko, kita akan Betul. langsung panggilkan yang akan menjadi grup A di babak penyisihan 2C ini. Langsung saja dari Provinsi Papua Selatan. Ini dia adik-adik dari grup A, yaitu adalah SMAN 1 Merauke, Provinsi Papua Selatan. Halo adik-adik, selamat siang, luar Semangat hari biasa. ini. Semangat Semangat ya. selalu. Langsung saja. Dari grup B, Provinsi Maluku. Selamat siang adik-adik. Ini dia adik dari grup B, yaitu dari SMAN 12 Ambon. Dan langsung saja grup C dari Provinsi Papua. Luar biasa. Adik-adik, ini dia grup C dari SMAN 2 Jayapura. Selamat datang dan selamat bergabung adik-adik. Boleh dong minta semangatnya, mana suaranya? Wow, luar biasa adik-adik. Di sini dengan semua atribut dari masing-masing daerah atau provinsi. Dan pastinya sudah ada 3 di sini. Berarti kalau begitu kita akan langsung saja mengundang Dewan Juri untuk menilai jalannya lomba. Langsung saja untuk itu kami mengundang untuk yang terhormat Bapak Heri Herawan SH selaku Kepala Biro Pengkajian Konstitusi. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Selamat Bapak. bergabung kembali. Dan selanjutnya Dan selanjutnya untuk Dewan Juri kita berikutnya yaitu Kepala Biro Umum Bapak Heri Putra SH. Selamat siang bergabung Bapak, kembali, selamat datang. Dan selanjutnya kami panggilkan kepada Dewan Juri yang ketiga yaitu anggota Badan Sosialisasi ke DPD ada Bu Anya Rina Kasmayanti SE. Selamat siang Ibu, luar biasa cantik sekali. Cantik sekali Ibu hari ini. Kami persilakan. Wow, ketiga Dewan Juri kita sudah mengisi kursi yang telah disediakan. Dan kalau begitu kita tidak sabar juga ya untuk segera mendengarkan yel-yel dari masing-masing grup yang telah dipersiapkan. Jadi langsung saja adik-adik dari grup A kami persilakan untuk mempresentasikan yel-yel kalian. Silakan. Semansa dari Sabang sampai ke ujung Merauke, produk Semansa dari Papsel selalu paling oke. Kami datang untuk berjuang bersama-sama, 4 pilar kebanggaannya kita. Pancasila dasar, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hey! Termonitor ketua, anggota mau lapor ketua, Semansa lagi gacor ketua, yang ini baru bilang menyerap Papsel mantap jiwa. Stop sudah jangan kau lawan, tong di sini mau berjuang, skakmat selesai mau juara. Semansa Merauke. Yes, okay, is the best. Papua Selatan. Maju negeriku, maju negeriku, maju negeriku.
Badai Selatan. Guncang, 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 guncang KDP. Terima kasih. Aduh terguncang ya, aduh terguncang. Ya. Luar biasa loh adik-adik, semangatnya terima kasih ya. Pastinya ini juga menyemangati kita yang ada di sini ya, betul. Lapor ketua sudah ada yang siap menjadi juara seperti Betul, ya di lapor sini ya. kedua ya, betul luar biasa. Oke, langsung saja kalau gitu dari grup B. Ada apa itu? Ada apa itu? Ada apa kita langsung lihat dari Provinsi Maluku. Silakan adik-adik. Apa kabar Maluku? Luar biasa. Ambon mana suaranya? Cerdas dalam sikap, cermat dalam langkah, berani di tempat. Toko Mese Nusa. Utu Mese. Tegakkan dasar negara, sadar konstitusi untuk membangun negeri. Maluku, sing ada Maluku, sing ada Indonesia. Kabuero. Wow, luar biasa itu semangat dari Provinsi Maluku. Terima kasih adik-adik, tidak apa-apa. Suaranya bagus-bagus iya, sekali betul ya. sekali ya. Saking semangatnya sampai belnya ada yang copot It's juga, okay, nggak tidak apa-apa. Nanti ya, kita akan adik-adik. pastikan untuk nanti di babak nanti ya. Oke. Terima kasih. Langsung saja untuk grup C, silakan tunjukkan yang terbaik kalian dari Provinsi Papua. We are Semanda, we are Semanda, Semanda, we are champion, Champion. Acawoya, Woya. Woya Woya. Woya. Kalian anak 4 pilar? Iya, dari Provinsi Papua. Iya. Mau jadi juara? Kamu nanya. Iya. Mau toh? Papua, hanya apa? Aigo Semanda, regu yang paling hebat. Mau cari juara, ya SMA 2. Aigo Semanda. Macam kurang semangat kah? Semanda. Semanda bahaya, jangan ditantang. Jangan ditantang, jangan ditantang. Semanda bahaya, jangan ditantang. Ditantang masuk Polda Papua.
Singkat saja. Pancasila dasar kami. UUD 1945 konstitusi. NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kami. Papua pasti bisa, pasti juara. SMA Negeri 2 Jayapura torang sapu rata. Tora ya. Aigo. Langsung keluar ya. Adik-adik Gen Z itu seru banget ya, betul. Luar biasa sekali. Kreatif Boleh ya. kita kasih tepuk tangan dulu untuk ketiga Adik-adik, grup kita. betul. Di babak penyisihan 2C. Ya. Betul sekali. Baik, terima kasih juga untuk para penonton. Tapi diinformasikan sekali lagi mohon tenang karena pastinya dibutuhkan konsentrasi untuk adik-adik yang sedang bertanding ya. Dan langsung saja kita akan memasuki sesi pertama yaitu wawasan 4 pilar MPR RI dan berikut kita akan menyaksikan terlebih dahulu tata cara bermainnya. Tata cara permainan sesi 1, wawasan 4 pilar MPR RI. Satu grup terdiri dari 10 siswa, dipandu oleh host. Seluruh peserta maju ke depan lalu berbaris ke belakang. Perwakilan grup akan diberikan kesempatan untuk melakukan spin wheel sebanyak 1 kali. Sudah tersedia beberapa tema pada spin wheel tersebut. Tema terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan, penguatan karakter berbangsa dan bernegara. Setelah tema muncul, host membacakan pertanyaan tersebut. Peserta diberikan 1 pertanyaan dan dijawab secara bergantian oleh 10 peserta. Waktu menjawab selama 45 detik. Setiap peserta hanya diberikan kesempatan untuk menyebutkan 1 jawaban. Jika seluruh peserta sudah menjawab, tidak diperbolehkan mengulang. Penilaian diberikan oleh Dewan Juri, jawaban yang benar akan diberikan nilai 10. Jika tidak menjawab, tidak diberikan nilai. Nilai maksimal 100 poin. Permainan grup berakhir atau selesai dengan perolehan nilai tersebut. Permainan dilanjutkan oleh grup lainnya. Baik, sudah dapat dimengerti adik-adik? Langsung saja kalau begitu silakan grup A untuk membuat barisan dan salah satu perwakilannya dapat menekan tombol untuk menentukan tema pertanyaan yang akan didapatkan. Oke, silakan. Langsung diklik aja 1 kali, silakan. Boleh Ya, ditekan? langsung ditekan. Oke. Baik, boleh kembali ke barisan. Dan adik yang paling depan boleh dicek dulu mikrofonnya ya. Cek. Oke, untuk grup A mendapatkan tema wawasan kebangsaan. Untuk mic-nya boleh dites terlebih dahulu. Tes 1, 2. Sudah aman. Baik, langsung saja kita akan bacakan untuk pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan. Sebutkan ciri Indonesia sebagai negara kesatuan. Waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Mewujudkan keadilan sosial secara merata. Memperkuat identitas nasional. Keragaman suku bangsa. Wilayah yang luas namun tetap satu kesatuan. Memudahkan koordinasi pemerintahan. Menghindari potensi disintegrasi. Menjamin kesamaan hak antar warga. Menjunjung tinggi persatuan. Mengutamakan kepentingan nasional di atas daerah. Pengalaman pahit federalisme pada masa lalu. Baik, Baik, semuanya sudah menjawab. Betul sekali Kak Alisa. Langsung saja Dewan Juri untuk penilaiannya. Begitu tenang ya adik-adik ya di sini ya menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya betul semua. 100 poin. 100 poin. Iya. Baik, terima kasih Bu. Silakan boleh adik-adik dari grup A kembali ke podium. Luar biasa begitu tenang itu dia yang pastinya. Kunci utamanya Betul, ya. tenang ya. Mungkin untuk ini artikulasinya. Betul. Langsung saja untuk grup B silakan membuat barisan. Salah satu perwakilannya dapat menekan tombol untuk menentukan tema pertanyaan yang akan didapatkan. Oke, silakan satu perwakilannya. Langsung diklik saja. Oke, boleh kembali ke barisan. Dan adik yang paling depan boleh dicek terlebih dahulu untuk mikrofonnya ya.
Cek, halo. Halo. Suaranya ada ya, pastinya sudah aman. Jadi adik-adik di sini bisa langsung menjawab pertanyaan. Dan dengan- untuk tema yang didapatkan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR. Disimak untuk grup B. Sebagai penggali Pancasila, Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 prinsip atau nilai dasar berbangsa dan bernegara, yakni kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Sebutkan nilai-nilai yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya tersebut berkenaan dengan prinsip dasar kesejahteraan dan ketuhanan. Waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Tidak ada kemiskinan, Cukup makan, pakaian, hidup sejahtera. keadilan sosial, Persamaan politik dan ekonomi. gotong royong, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. bertuhan dengan Tuhannya sendiri, Menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Tiada egoisme agama. negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Wah, semuanya sudah menjawab Kak Ciko, bagaimana Dewa Juri untuk penilaiannya? Betul semua, 100 poinnya. 100 poin. Silakan boleh kembali adik-adik. Luar biasa. Wow, dua grup telah mendapatkan nilai sempurna Kak Ciko. Betul. Pastinya juga kita doakan ada di jalan lancar juga ya nih untuk grup C. Silakan untuk adik-adik dari Provinsi Papua. Silakan untuk membentuk barisan dan salah satu perwakilannya dapat menekan tombol untuk menentukan tema pertanyaan yang didapatkan. Dan silakan untuk satu perwakilannya. Untuk langsung menekan atau menekan spin wheel ya untuk menentukan tema dari pertanyaannya. Silakan. Baik, boleh kembali ke barisan dan adik yang paling depan. Boleh dicek dulu mikrofonnya. Halo, halo. Cek. Cek, aman. Baik, dan untuk adik-adik dari grup C mendapatkan tema penguatan karakter berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan tindakan yang secara fundamental mengkhianati amanah rakyat dan merusak pilar negara. Karena secara langsung melanggar sila kedua dan sila kelima Pancasila dengan menciptakan ketidakadilan, menghilangkan hak-hak publik dan menggagalkan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Pelanggaran ini juga secara nyata bertentangan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencederai prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Sebutkan nilai-nilai Pancasila yang dilanggar jika melakukan korupsi. Waktu menjawab 45 detik dimulai dari sekarang. Nilai moral dan etika, Nilai keterbukaan kebangsaan. Nilai keadilan. nilai kemanusiaan yang beradab, Nilai kejujuran. nilai persamaan derajat, Nilai kepercayaan rakyat. Nilai solidaritas atau gotong royong. nilai hikmat kebijaksanaan, Nilai kesejahteraan sosial. Baik, semua sudah menjawab. Bagaimana Dewa luar biasa. Juri? Jawabannya benar semua. Terima kasih. Tepuk tangan. 100 poin. 100 poin. Wow, luar biasa. Silakan adik-adik dari Boleh grup C. kembali. Sudah melewati sesi kita yang Wah, pertama. Kak Ciko. Ini luar biasa sekali ya adik-adik. Kita Dengan akan melihat Iya. sesuatu Iya. yang spektakuler Betul. ya. Belum terjadi sepertinya ya. Betul. Betul. Dan kita informasikan untuk masing-masing grup mendapatkan poin sementara 100 poin. Wow, poin sempurna didapatkan masing-masing grup. Wah, sepertinya babak kali ini tidak boleh diremehkan ya Kak Ciko. Betul, berat sekali sepertinya. Ya. Dan kalau begitu untuk pasti ada perbedaan di sini nanti nih. Jangan sampai 100 semua dong ya kan? Betul sekali. Jadi kita akan langsung masuk saja ke sesi kedua, tematik 4 pilar MPR RI. Dan Dan berikut berikut kita akan menyaksikan tata cara bermainnya. Tata cara permainan sesi 2, tematik 4 pilar MPR RI. Peserta grup terdiri dari 10 siswa, perwakilan grup akan diberikan kesempatan menekan tombol terlebih dahulu untuk menentukan nomor soal, lalu mengambil fishbowl untuk menentukan pendapat pro atau kontra. Lalu pernyataan dibacakan oleh host.
Setelah pernyataan dibacakan, peserta grup akan diberikan waktu untuk membangun argumentasinya selama 120 detik. Sejak dimulainya kalimat pertama oleh juru bicara di tempat duduk. Peserta lain boleh memberikan tambahan penguatan argumentasi selama waktu masih tersisa. Juri berdiskusi untuk memberikan nilai sesuai dengan jawaban dari peserta. Nilai yang diberikan oleh juri kelipatan 10 dan maksimal nilai 50 poin. Permainan grup berakhir atau selesai dengan perolehan nilai tersebut. Peserta grup tetap berada di tempatnya masing-masing, permainan dilanjutkan oleh grup lainnya. Baik, sudah dapat dimengerti adik-adik? Sudah pastinya dan juga sudah siap ya? Sudah siap. Langsung saja kalau begitu salah satu perwakilan dari grup A bisa maju ke depan untuk menekan amplop dan mendapatkan nomor pernyataannya. Dan silakan boleh mengambil argumentasi. Oke, Silakan dibuka. dibuka dan boleh ditunjukkan kepada teman-teman dan dewan juri. Dan untuk grup A mendapatkan amplop nomor 1 dengan argumentasi yang akan dibangun kontra. Silakan ditaruh saja, tidak masalah. Boleh kembali? Kita cek dulu, sudah ada 3 mikrofon yang pastinya berhak untuk adik-adik dari atas sampai bawah ya untuk bisa lengkapi argumentasinya. Dicek dulu, halo halo. Cek. Cek satu. Cek. Sudah Oke, aman. Sudah aman. Kalau begitu Kak Ciko langsung saja akan kita bacakan untuk pernyataannya. Pendidikan anti hoax di sekolah dan perguruan tinggi merupakan implementasi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI agar tidak tergerus isu manipulatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pendidikan anti hoax di sekolah dan perguruan tinggi wajib dilaksanakan. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Penyebaran hoax merupakan tantangan global yang besar di Indonesia. Kita bisa lihat di negara kita yang tercinta ini bahwa penyebaran hoax ini sangatlah merajalela sehingga generasi muda menjadi masih keliru akan informasi sehingga mereka tergerus akan isu manipulatif. Namun kami menolak jika pendidikan anti hoax ini hanya dilaksanakan di sekolah maupun perguruan tinggi karena penyebaran hoax justru menyerang seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mengapa pemerintah tidak melaksanakan pendidikan anti hoax ini justru di seluruh lapisan masyarakat bukan hanya di sekolah dan perguruan tinggi? Karena pelaku penyebar hoax justru bukan ada di lingkungan formal pendidikan tetapi di lingkungan masyarakat umum. Dewan juri yang kami hormati, kami di sini mengkritisi argumentasi kontra terkait mosi perdebatan bahwasannya mosi perdebatan ini perlu dikritisi karena merupakan mosi kebijakan yang mana pendidikan anti hoax ini harus dicari akar permasalahannya, yaitu dimulai dari lingkungan keluarga yang terdekat sendiri. Dibandingkan dimulai dari sekolah, dimulai dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu untuk mencegah anti hoax. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dalam pasal 28D ayat 3 di mana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dan informasi yang 28F ayat 3 di mana setiap warga negara 28F di mana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dan informasi yang diterima tentulah harus berupa informasi yang valid dan perlu ditekankan bahwa setiap warga negara bukan hanya pelajar saja. Lalu ini juga tercantum pada pasal 27 ayat 1. Dan juga dewan juri yang kami hormati, selain kami menawarkan solusi yaitu dengan menyediakan sikap saling menyaring melalui pengimplementasian sosialisasi kepada siswa-siswi di Indonesia. Oleh karena itu kami dari tim SMA Negeri 1 Merauke posisi kontra dengan sangat tegas menolak mosi pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Pas sekali. Dan bagaimana penilaiannya dewan juri kami persilakan. Baik, mohon tepuk tangan dulu untuk Regu A. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan pendidikan anti hoax di sekolah dan perguruan tinggi wajib dilaksanakan. Kontranya ya, argumentasi kontranya. Tadi disampaikan oleh beberapa kelompok Regu A bahwa terkait dengan pendidikan anti hoax ini tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga dilakukan di berbagai lini ya. Tidak terbatas sekolah dan perguruan tinggi juga di berbagai lini termasuk lingkungan keluarga yang lebih kecil. Juga tadi dikaitkan dengan pasal 28 hanya agak sedikit meleset. Yang dimaksud adalah pasal 28 ayat 2 ya agak sedikit meleset. Mohon izin pasal 28F. Pasal 28F malah ya.
mestinya dikaitkan dengan pasal 28E ayat 2, yaitu negara menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Jadi pendidikan anti hoax ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk kontrol negara kepada opini publik. Tetapi dari berbagai argumentasi yang disampaikan oleh kelompok A, Argu A, boleh dapat baik. Juri bersepakat memberikan nilai untuk Argu A 40. 40 poin. Wow, nilai Hampir yang sempurna. bagus. Dan langsung saja kita ke grup B. Silakan untuk salah satu perwakilannya dapat menekan tombol untuk menentukan nomor amplop yang akan dibacakan. Diklik satu kali. Ya, dan juga silakan mengambil argumentasinya apakah pro ataukah kontra. Dan untuk grup B mendapatkan amplop nomor 2 dengan argumentasi yang akan dibangun Pro. pro. Boleh kembali? Dan untuk dari grup B boleh dipakai untuk mikrofonnya, sudah ada 3. Boleh cek dulu. Cek. Oke, sudah aman ya? Kalau begitu kita akan bacakan, ini dia pernyataannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama sehingga memberikan kursi khusus bagi perwakilan difabel di DPR merupakan langkah nyata untuk memastikan kedaulatan rakyat benar-benar inklusif. Sudah siap adik-adik? Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat pro dengan mosi yang diberikan. Kan hal ini sejalan dengan rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum sendiri adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Negara hukum sendiri memiliki prinsip-prinsip negara hukum. Dalam hal ini kita berbicara terkait prinsip negara hukum yaitu equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Dewan Juri yang terhormat dilanjutkan dengan rumusan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan juga Dewan Juri yang terhormat ditegaskan kembali dalam pasal 28C ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat kami menganggap bahwa memang benar untuk memasukkan yang namanya penyandang disabilitas di dalam parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pasal-pasalnya menjelaskan bahwa adanya hak dasar untuk penyandang disabilitas terkait dengan hak untuk berpolitik. Dengan demikian ini dapat memasukkannya penyandang disabilitas di dalam parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Selain daripada itu juga penyandang disabilitas memiliki sendiri tahu apa yang dibutuhkan oleh komunitas-komunitasnya sehingga dapat ketika melakukan pembahasan undang-undang atau melakukan kebijakan bisa memasukkan bisa aspirasi-aspirasi komunitas-komunitas tersebut sehingga lebih menjamin efektivitas dan menjamin kesejahteraan daripada komunitas-komunitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ada gium hukum yang menyatakan bahwa ekuitas, eskuasi, kualitas, keadilan adalah kesetaraan. Oleh karena itu kami sangat pro dengan mosi saat ini. Maluku, siap, susi siap. Waktu habis. Saya sampai kaget loh. Oke, terima kasih dari grup B dan bagaimana penilaiannya Dewan Juri kami persilahkan. Ini Bu Ketua Dewan Juri sampai kaget. Iya Pak, sama. Baik, tepuk tangan dulu untuk Regu B. Terima kasih Regu B atas jawabannya. Tadi sangat tepat sekali dikaitkan dengan pasal 27 ayat 1 ya, yang menegaskan bahwa persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum juga adanya dasar yaitu Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas. Hanya tapi agak sedikit meleset tadi Regu B menyampaikan pasal 28C ya tadi ya? Bukan C ya, C tadi ya? Ya, seharusnya lebih tepat pasal 28I ayat 2 yang menjamin hak bebas dari diskriminasi. Juga sebaiknya juga dikaitkan dengan alasan bahwa perwakilan difabel akan memastikan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak kepada penyandang disabilitas. Jadi kami sepakat memberikan nilai kepada Regu B, Bu. 40 untuk Regu B. 40 poin.
poin. Wah, luar biasa. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi hampir sempurna. Dan kita akan langsung saja beranjak ke grup C. Silakan untuk salah satu perwakilannya dapat menekan amplop untuk mendapatkan nomor yang berapa? akan dibacakan. Betul sekali. Diklik satu kali. Silakan boleh mengambil bolanya untuk mendapatkan argumentasinya. Baik, dan grup saya mendapatkan amplop nomor 3. Dan argumentasi yang akan dibangun adalah Pro. Boleh kembali silakan. Oke, adik-adik boleh dipakai mikrofonnya. Sebelumnya dicek-cek terlebih dahulu, ada 3 mikrofon, betul? Sudah ada? Halo, halo, tes, tes. Tes. Sudah aman? Satu lagi? Tes, tes. Oke, Oke, sudah aman berarti ya. Sudah aman. Langsung saja mohon disimak baik-baik untuk pernyataannya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai mewajibkan kita untuk menjaga keragaman budaya. Penetapan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah setiap provinsi adalah implementasi nyata untuk melestarikan kekayaan lokal dan mencegah punahnya identitas bangsa. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Kami selaku tim C SMA Negeri 2 Jayapura menyatakan bahwa kami pro terhadap mosi yang telah diberikan. Karena Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan juga bahasa. Bahasa daerah itu merupakan identitas lokal, merupakan identitas bangsa yang sudah seharusnya diwariskan secara turun-temurun dan terus dijaga. Tetapi Dewan Juri, mari kita melihat realitas di lapangan. Apakah betul bahasa daerah itu terus dilestarikan? Tentu tidak. Justru dengan arus globalisasi, bahasa daerah itu semakin terkikis. Oleh sebab itu, kami merasa bahwa dengan adanya penetapan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah setiap provinsi, itu akan melestarikan kekayaan lokal dan mencegah punahnya identitas bangsa. Selain itu, ini juga sesuai dengan pasal 18B ayat 2 dan pasal 32 ayat 2. Pasal 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. bahkan UNESCO juga mengatakan bahwa bahasa daerah di Indonesia sudah mulai beberapa bahasa daerah di Indonesia itu sudah mulai punah. Jadi penetapan bahasa daerah sebagai mata pelajaran di sekolah adalah cara yang efektif untuk tetap melestarikan bahasa daerah tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin negara, sudah seharusnya kita terus memahami budaya-budaya dan bahasa daerah dari tiap-tiap provinsi. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari Regu C menyatakan kami pro terhadap mosi yang telah diberikan, yaitu penetapan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah setiap provinsi adalah implementasi nyata untuk melestarikan kekayaan lokal dan mencegah punahnya identitas bangsa. Terima kasih. Terima Cukup? kasih banyak. Oke, kalau begitu. Terima kasih adik-adik. Tersisa 3 detik lah ya, betul. Tidak masalah, silakan Dewan Juri untuk penilaiannya. Untuk Regu C. Tadi Regu C sudah menyampaikan argumentasinya secara luar biasa ya. Pertama, menyampaikan bahwa bahasa daerah adalah untuk memperkuat identitas lokal ya. Terus juga untuk menghindari kepunahan bahasa daerah yang semakin, istilah beliau ini terkikis ya. Kalau kami kan menggunakan bahasa tergerus ya, tapi hampir sama. Terus juga tadi membantu memahami budaya lokal dan juga untuk suatu kebanggaan generasi muda. Hanya tadi ada sedikit meleset terkait dengan dasar hukum, yaitu mestinya tadi menyampaikan pasal 18 ayat 18 ayat 2 mestinya pasal 32 ayat 2. Jadi kami Dewan Juri bersepakat memberikan nilai 40 untuk Regu C. 40 poin. Waduh ini Kak Alisa, ini Iya, kalau Kak saya Ciko. di Dewan Juri pusing juga ya. Karena kali ini lagi terjadi untuk sesi kita di tematik 4 pilar MPR RI, masing-masing grup mendapatkan poin 140 poin. Wow. Kalian ini janjian atau bagaimana sih? Kompak sekali ya. Tapi Kompak sekali betul. loh. Tapi kan di grup ini atau di penyisihan 2C ini harus ada satu ya yang akan masuk ke babak berikutnya. Betul sekali, karena di babak rebutan ini biasanya persaingan perebutan poin ini semakin ketat karena ada minus 5-nya. Nah, jangan itu lupa. dia. Jadi kita akan melihat juga siapakah yang akan bisa mengubah poin yang sama ini. Dan untuk itu langsung
langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi ketiga yaitu babak rebutan dan berikut adalah tata cara bermainnya. Tata cara permainan sesi 3, rebutan. Masing-masing peserta tetap berada di tempatnya masing-masing. Masing-masing peserta mendapatkan satu tombol bel. Pembawa acara akan membacakan soal hanya satu kali dan akan menghentikan membaca soal apabila ada yang menekan bel. Peserta yang sudah menekan bel harus menjawab pertanyaan. Peserta lain dalam satu grup dapat membantu melengkapi jawaban untuk satu kali kesempatan. Jawaban terakhir yang akan mendapatkan penilaian. Diberikan waktu 5 detik sejak menekan bel. Apabila tidak menjawab dikurangi -5. Jika jawaban salah diberikan nilai -5 dan jika jawaban benar diberikan nilai 10. Nilai akan langsung diberikan oleh Dewan Juri. Jika jawaban salah, maka akan diberikan satu kesempatan kepada grup yang belum menjawab dan hanya diberikan satu kali kesempatan kepada 2 grup yang belum menjawab. Apabila dari 2 grup tersebut tidak ada yang menjawab, maka tidak ada penambahan dan pengurangan nilai dan jawaban diserahkan kepada Dewan Juri. Dan pembawa acara akan mengumumkan apabila soal telah habis. Baik, sudah dapat dimengerti adik-adik? Sudah. Sudah siap untuk memperebutkan Sudah siap? poin? Siap. Harus siap ya. Oke, kalau begitu kita akan mencoba terlebih dahulu karena masing-masing di sini adik-adik berhak untuk mendapatkan satu bel. Oke, betul sudah ada ya? Gak ada yang hilang? Aman ya? Oke, kalau begitu kita akan mencoba terlebih dahulu dari grup A. 3, 2, 1. Oke, baik. Untuk grup B, silakan. Bersiap? Bersiap? Bersiap, Tahan dulu. tahan dulu. Oke, grup B ya, siap? 3, 2, 1. Oke, mungkin Baik. untuk B2 spesial boleh, Boleh kita coba. ditahan dulu? 3, sebentar B5. Tahan dulu, tahan. Oke, sebentar ya. B2, 3, 2, 1. Oke, sudah aman ya berarti ya? Ya. Oke, sudah siap untuk grup C? Grup B ditahan dulu. Untuk grup C, 3, 2, 1. Oke, luar Untuk biasa. bersama-sama kita akan coba. Siap. Siap-siap. 3, tahan. Oke, hati-hati. 3, 2, 1. Oke. Baik, semua sudah berfungsi. Jadi adik-adik di sini diinformasikan jangan dipukul ya, oke? Jangan dipukul, ditekan saja ya. Mungkin jika ragu atau mungkin tangannya kurang ini ya, fokus takut kita tiba-tiba menekan, tiba-tiba belum jawab, bingung juga ya. Betul. Jadi boleh mungkin di sampingnya ya, karena sangat sensitif sekali. Oke, kalau begitu kita sudah bisa mulai. Langsung Untuk- saja Kak Ciko untuk pertanyaan yang pertama. Apa cakupan politik ekonomi yang ditetapkan oleh ketetapan MPR nomor 16? B3. Politik dalam ekonomi ini mencakup kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Cukup. Bagaimana Dewan Juri? 10 Teguh B. 10 poin, luar biasa. Tahan dulu adik-adik ya, sampai langsung loh ya. Iya, Sebenarnya tahan B2 ya. bukan mau Iya. menekan tombol saya tapi dia mau Kayak berlari ke berlari sini ya, ya. betul. Oke, disimak Baik. lagi kita akan menuju untuk pertanyaan selanjutnya. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendefinisikan penduduk sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Meskipun semua warga negara adalah penduduk, tidak semua penduduk adalah warga negara. Apa konsekuensi hukum yang paling krusial dari pembedaan antara warga negara Indonesia dan orang asing di Indonesia? 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang berani menjawab ya. Dewan Juri bagaimana untuk jawaban benarnya? Ya. Jadi antara warga negara dan penduduk itu berbeda. Kalau penduduk semua yang ada orang bertempat tinggal di Indonesia walaupun itu orang asing itu adalah disebut penduduk. Namun tidak semua orang asing itu adalah warga negara Indonesia. Perbedaan krusialnya itu adalah pada hak-hak politik. Kalau penduduk mereka tidak punya hak politik. Tapi kalau warga negara Indonesia hak politiknya sama.
Itu. Baik, terima kasih Dewan Juri. Kita jadi lebih tahu lagi pastinya adik-adik mungkin ragu ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu kita menuju untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa perubahan redaksional dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, menjadi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, merupakan perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali Tidak ada belum yang berani jawab. lagi yang menjawab, tapi tidak masalah. Dewan Juri bagaimana untuk jawaban benar ya? Ya, mungkin tidak cermat ya memahami soal. Jadi dari pertama itu pertanyaan sudah ada. Mengapa? Redaksional pasal 1 ayat 2. Kalau sebelum perubahan kan kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sebelum perubahan. Setelah perubahan adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kenapa dirubah seperti itu? Itu pertanyaannya di awal. Jadi jawabannya adalah karena bagian dari tuntutan reformasi tahun 98 itu merubah sistem ketatanegaraan. Yang MPR awalnya adalah lembaga tertinggi, semuanya presiden pun mandataris dari MPR, berubah menjadi dilaksanakan menurut konstitusi, tidak lagi dilaksanakan oleh DPR. Itu jawaban. Silakan. Baik, terima kasih Dewan Juri. Adik-adik, bagaimana kita sudah siap untuk menuju pertanyaan selanjutnya? Oke, kalau begitu ini dia pertanyaannya. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mengapa pembatasan hak asasi manusia atau derogable rights tersebut wajib diatur dengan undang-undang? 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, kenapa adik-adik? Ragu? Ragu, karena ada minus 5 Iya. Kak Ciko. Oke, kalau begitu bagaimana untuk jawaban yang tepat Dewan Juri? Ya, saya yakin kalau isi pasal pasti ada adik ini hafal semua. Ya. Di pasal 28J pasti ada adik ini hafal. Maka kenapa pasal 28J ayat 2 ini ada? Jadi, ini kalau nggak salah pasal penutup ya, ayat penutup ya, di antara semua pasal tentang HAM. Jadi semua kebebasan-kebebasan yang sebutan sebelum itu ada pembatasan. Pembatasan ini harus dilakukan dengan undang-undang. Pertanyaannya adalah, kenapa dengan undang-undang? Jadi, kenapa dengan undang-undang? Karena hak asasi manusia ini itu ada prinsip legalitas dan supremasi konstitusi. Karena dia diatur konstitusi dan pembatasan juga di konstitusi juga, yaitu di 88J, dan itu diarahkannya adalah undang-undang. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Gimana adik-adik? Sudah siap pastinya? Iya, sampai bengong sedikit. Ya. Oke, kalau begitu kita akan menuju untuk pertanyaan selanjutnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia nomor 25 /MPRS /1966 adalah tentang A5, 5, 4,
3. Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau menggambangkan faham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya tepat 10. Luar biasa. Tapi adik-adik di sini luar biasa ini. Tarik nafas dulu, Pak. Jadi agar lancar gitu ya. Oke. Langsung tarikan nafas. Betul sekali. Luar biasa sekali. Langsung saja disimak adik-adik untuk pertanyaan selanjutnya. Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998, penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan B2. 5. Dengan nama Tuhan Yesus, diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Cukup. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya tepat sekali. 10 poin ditambahkan lagi khususnya untuk adik-adik yang pastinya lebih semangat lagi menuju pertanyaan selanjutnya. Pada tanggal 3 April 1950 diadakan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat atau DPRIS. Salah satu upaya penting yaitu untuk kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh yang mengusulkan yaitu Muhammad Natsir. Usulan Muhammad Natsir tersebut dikenal dengan sebutan 5, 4, 3, 2, 10. Mosi integral Natsir. Bagaimana Dewan Juri? 10 Reguan. 10 poin. Wow, awalnya ragu tapi ternyata benar. Benar dan tepat ya. Tidak masalah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Bunyi Sumpah Pemuda adalah B8. 5. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? Ini kan bunyi Sumpah Pemuda ya. Jadi sepertinya harus tepat dan jangan ditambah dan jangan dikurangi. -5 untuk Regu B. -5. Waduh sayang sekali. Jadi adik-adik sekali lagi dipastikan harus yakin ya. Betul. Mungkin ada yang kurang lengkap. Kita akan langsung saja memberikan kesempatan untuk adik sebentar. Adik-adik. Oke, tahan dulu ya. Jadi di sini pastinya untuk kesempatan atau merebut. Jika host sudah membacakan satu kata saja, adik-adik bisa langsung menekan tombol. Dan ini kesempatan untuk grup A dan juga grup C. Ini dia pertanyaannya. Bunyi C3. Sumpah Pemuda pertama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? 10 Regu C. 10 poin. Sebentar, Regu B sudah tahu belum salahnya di mana? Oke. Ya, mohon izin Dewan Juri yang terhormat. Jadi sesuai dengan kesepakatan dalam technical meeting bahwa yang hanya sesuai dengan substansi materi dan kata-katanya harus jelas itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada saat technical meeting itu mengatakan tidak ada materi lain selain Undang-Undang Dasar yang harus sesuai dan jelas kata perkataannya Dewan Juri yang terhormat. Betul. Dengan demikian kami menganggap bahwa jika materi dan substansinya itu masuk, maknanya itu kena, jadi bisa dianggap benar. Demikian Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih. Tapi di sini kami Dewan Juri menganggap adalah penambahan kata tinggi itu sudah merubah substansi. Oke. Nah, Jadi itu penambahan kesepakatan kami ya. Dewan Juri dan sudah dijawab dengan benar oleh Regu C. Oke. Setuju semuanya ya? Setuju ya? A, Oke, Regu B, Regu baik. C. Cukup ya grup B? Baik, terima kasih. Terima kasih Dewan Juri. Oke adik-adik, makanya lebih yakin lagi ya. Betul. Tapi tidak apa-apa Lengkap. adik-adik, harus semangat, kita masih ada pertanyaan berikutnya. Disimak baik-baik.
MPR melalui ketetapan MPR nomor 11. C6. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana Dewan Juri? 10 regu C. 10 poin. Luar biasa adik-adik. Baru beberapa kata loh. Betul. Sudah tahu arahnya kemana ya? Oke, tidak masalah. Langsung saja kita akan melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada rapat besar tanggal 15 Juli 1945, Soekarno menegaskan bahwa dengan diterimanya rancangan pembukaan UUD, anggota-anggota telah mufakat bahwa dasar, falsafah, dan sistem yang dipakai dalam penyusunan rancangan undang-undang dasar adalah dasar kekeluargaan atau gotong royong. Dengan menyetujui kata C3, penjabaran dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana Dewan Juri? 10 regu C. 10 poin. Adik sampai nggak nyangka ya, betul bisa jawab, tapi bisa ya, betul yakin Wow, aja. strategi yang luar biasa ya. Betul sekali. Kalau begitu kita akan menuju untuk pertanyaan selanjutnya. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pernyataan B9 5 4 3 Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon maaf diulangi. 5 4 3 Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana Dewan Juri? 10 regu B. 10 poin. Akhirnya. Baik, kita akan menuju untuk soal selanjutnya. Pada awal kemerdekaan sebelum majelis C4 5 Ori Uang Republik Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? -5 regu C. -5. Sayang sekali. Oke, baru kita akan lanjutkan sebentar. Adik-adik ditahan dulu. Grup A dan juga grup B yang berhak untuk mengambil kesempatan ini. Ini dia pertanyaannya. Pada awal kemerdekaan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung, segala kekuasaannya dijalankan oleh B6 5 Mahkamah Agung cukup. Bagaimana Dewan Juri? -5 regu B. Sayang sekali. Berarti sudah 2 kali diberikan kesempatan tapi belum ada yang bisa menjawab nih ya. Dan bagaimana untuk jawaban yang tepat Dewan Juri? Pada awal kemerdekaan, MPR, DPR, dan DPA segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Itu jawaban yang tepat. Baik, terima kasih Dewan Juri. Oke adik-adik bersiap, kita akan informasikan untuk soal selanjutnya. Soal habis. Wow. Untuk sesi yang ini atau untuk grup dari 2C ini luar biasa. Karena dari tadi tuh hampir aja kompak terus ya. Betul, hampir dari awal sampai kita sampai akhir bingung, bahkan betul. hampir ya Kak Nanti Dewan Ciko. Juri juga bingung dan pastinya sambil menunggu keputusan siapa yang nanti akan lanjut ke babak berikutnya. Betul. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan adik-adik dari grup A, itu dari Provinsi Papua, Papua Selatan. Selatan. Silakan. Silakan. Pesan dan juga kesannya, silakan. Ya baik, selamat siang Bapak Ibu tamu undangan, teman-teman dan juga para penyelenggara di tempat ini. Pertama-tama kami dari SMA Negeri 1 mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara Majelis Permusyawaratan Rakyat atas ide ataupun pengembangan lomba yang sungguh menarik untuk kami siswa-siswi anak SMA dan SMK MA sederajat di seluruh Indonesia. Kami berterima kasih juga kepada pimpinan kami dari Kepala Dinas Kabupaten Merauke dan juga Provinsi Papua Selatan, Bapak pendamping dinas kami Bapak Antonio Ohoy Timur, Ibu pendamping kami berdua Ibu Erin Joseph dan juga Ibu Vinesi Pahelut, dan juga kepada orang tua kami yang telah memberikan kami dukungan, teman-teman, dan juga rekan-rekan saya yang telah mau berjuang bersama sampai di tahap ini. Kepala sekolah tidak lupanya,
kami juga mengucapkan terima kasih dan guru-guru di SMA Negeri 1 Merauke. Ada lagi? Kami mungkin tidak terlalu banyak bicara, tapi kami mengucapkan esensi yang sangat menarik terhadap kegiatan ini sehingga mungkin kedepannya SMA Negeri 1 Merauke masih bisa terus mewakili Provinsi Papua Selatan dan mencapai titik utama di perjuangan ini. Itu saja teman-teman. Cukup? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik dari Provinsi Papua Selatan atau Grup A. Luar biasa ya. Langsung Kak, kita akan menuju grup B dari Provinsi Maluku. Ini tadi saya lihat dari awal sampai akhir selalu berdoa sebelum dan sesudah. Betul, luar biasa ya. Sesinya. Silahkan adik-adik ada yang ingin disampaikan. Pesan aja kesannya, silakan perwakilannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus atas tuntunan dan kasih penyertaannya kami boleh ada di titik ini dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang selalu mendukung dengan topangan doa yang ada di Ambon sehingga kami juga bisa ada sampai di titik ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Maluku yang turut ikut mendukung kami di dalam proses kami hingga kami boleh ada mewakili Provinsi Maluku. Dan selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku dan juga ketua-ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku yang telah mendukung kami dengan segala yang ada. Dan selanjutnya juga kepada Kepala Dinas dari Provinsi Maluku yang juga turut ikut membantu kami di dalam mengikuti perlombaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di saat ini. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Ibu Dortea Adrians yang turut hadir dari Ambon datang ke Jakarta untuk menonton kami. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada guru, pendamping dan pembina kami, Ibu Novi Mahubesi, Pak Maxil Silolo dan Pak Wakim yang ada di Ambon dan juga perwakilan dari Dinas Provinsi yang turut hadir bersama-sama dengan kami. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang turut datang membantu kami di setiap segala proses pelatihan kami selama beberapa bulan terakhir ini. Dan kakak alumni yang juga ada di Ambon yang menonton, para guru dan teman-teman yang sedang menonton dari Ambon, terima kasih atas dukungan, doa yang dinaikkan, kemudian segala motivasi-motivasi yang diberikan untuk kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Hafal semua loh, luar biasa. Terima kasih adik-adik dari grup B yaitu Provinsi Maluku. Kita bergeser untuk mendengarkan juga pesan dan juga kesan dari Provinsi Papua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, Reguse, untuk menyampaikan kesan dan pesan kami. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih dan ucapan syukur yang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena penyertaan dari Tuhan, kami semua bisa ada sampai saat ini di panggung ini berlaga bersama-sama Ariesta yang selalu membimbing dan melindungi, yang selalu membimbing dan menuntun kami. Selanjutnya juga Kak Shorts yang selalu menyertai kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu menolong kami dalam segala kesusahan kami. Kami mengucap syukur karena Kak Shorts selalu membantu kami. Selanjutnya kami juga mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena kami juga dapat dituntun oleh salah satu perwakilan dari Provinsi Papua, Dinas Pendidikan. Kami berterima kasih kepada Bapak yang sudah ada sama-sama dengan kami. Kami juga tak lupa berterima kasih kepada kedua orang tua yang sedang menonton di rumah. Terima kasih untuk doanya selalu untuk kami. Doakan kami untuk selalu untuk kuat di tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga para guru-guru yang sedang menonton live ini. Terima kasih untuk doa dan restunya. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada para anggota MPR yang telah mengadakan lomba ini sehingga kami semua dari ke-38 provinsi dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ungkapan terima kasih, beribu terima kasih pastinya untuk adik-adik di sini dipersembahkan juga. Karena sudah sampai Jakarta ini luar biasa ya. Betul sekali. Jadi, mereka sudah mewakili provinsinya masing-masing. Ya, ini udah juara udah dari keren banget provinsi adik-adik. masing-masing. Dan langsung saja Kak Ciko, kita tidak sabar menunggu hasil pengumuman dari Dewan Juri. Jadi silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
berdasarkan perolehan nilai pada sesi pertama, wawasan 4 pilar MPR RI, sesi kedua, tematik 4 pilar MPR, dan sesi ketiga, rebutan, hasil perlombaan penyisihan 2C, Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI tahun 2025 adalah sebagai berikut. Grup A, boleh Bapak? Grup A, silakan. Langsung saja. Grup A, SMAN 1 Merauke, Papua Selatan dengan total poin 160, pembobotan 46. Tepuk tangan untuk grup A. Baik, selanjutnya grup B. SMAN 12 Ambon, Maluku dengan total poin 160, pembobotan 46. Grup C, SMAN Jayapura, Papua. SMAN 2 ya, SMAN 2 Jayapura, mohon maaf, Papua dengan total poin 165, pembobotan 48. Dengan demikian, Grup C dari SMAN 2 Jayapura dari Provinsi Papua sebagai juara 1 pada penyisihan 2C Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI tahun 2025. Demikian hasil perlombaan pada kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat telah menyampaikan pengumuman peserta yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Dan dengan demikian kami ucapkan selamat kepada Grup C dari SMAN 2 Jayapura dari Provinsi Papua. Selamat sekali lagi berhak maju ke babak selanjutnya. Dan kita akan nantikan untuk babak selanjutnya, tapi tidak lupa mengucapkan salam kebanggaan kita bersama, salam generasi kebanggaan bangsa. Cerdas, hebat, berbudaya. Terima kasih, kami akan segera kembali. Kita anak muda, penuh semangat tinggi, berbeda-beda, tapi tetap satu hati dari Sabang sampai